Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan banget nih video terbaru hari ini. Terima kasih banyak ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini sampai detik ini. Terima kasih dan terima kasih lah buat Anda semuanya. Dan hari ini itu ternyata memang masih banyak banget orang yang terjebak di pinjaman online, bahkan habis sampai ratusan juta ya. Dan di samping itu makanya saya selalu mengumumkan ya, beberapa hari ini mungkin Anda pun juga sering melihat itu ada tombol bergabung di channel saya. Anda boleh bergabung di situ. Kenapa saya cukup berterima kasih pada YouTube dengan tombol itu, supaya saya bisa membedakan mana orang yang benar-benar terjebak pinjol dan pantas untuk saya beri solusi, dan mana orang-orang yang hanya mencari keuntungan pura-pura seakan-akan menjadi korban dari pinjaman online juga. Makanya fitur seperti ini sangat menguntungkan bagi kita semuanya ya, supaya saya pun bisa memberikan solusi-solusi yang tepat bagi Anda. Jadi kalau selama ini kan saya setiap live itu, dalam live chat itu kan tidak menjamin semuanya orang-orang yang galbay bayar pinjol gitu loh. Ada orang yang mencari keuntungan, ada orang yang ingin menjadi joki pinjol, dan silahkan ya bagi teman-teman semuanya, supaya kedepannya ini kita benar-benar bisa lebih detail lagi saya memberikan arahan buat Anda semuanya, dan kita melangkah buat tidak lagi terpengaruh dalam dunia pinjaman online ini. Silahkan Anda bergabung di channel ini, itu ada tombol bergabungnya di bawah video ini, ada kok. Anda tinggal isi aja, nanti saya akan live chat dan minimal itu akan diberikan notifikasinya nanti ketika saya live. Dan di situ kita bisa berbincang penuh tanpa kita diganggu oleh orang-orang yang tidak berkepentingan gitu loh ya. Oke, di sini ada orang yang terjebak pinjol ini. Ini ada Tunaiku, Aku Laku, Mau Cash, Kredivo, Julo, KTA Kilat, dan Nafik, EasyCash, dan Pinjam Go ya. Tapi di sini yang lucunya itu dia sudah habis sampai ratusan juta loh. Saya bacain ya emailnya ya, dan saya panjang juga di sini. Niat stop bayar pinjol legal atau ilegal. Assalamualaikum Bang, salam sehat. Saya mau minta pencerahan Bang. Saya sudah uang saya sudah hampir uang saya sudah hampir 100 juta keluar gara-gara pinjol legal dan ilegal. Sampai saya pinjam uang koperasi orang tua dan saudara saya total 50 juta. Pinjam koperasi 100 tambah 50 juta, 150 juta. Berarti ini yang dihabiskan oleh debitur di awal tahun 2022 yang saya temukan ini cukup besar ya. Yang beberapa hari yang lalu saya cuma nemuin ada yang 50, ada yang 30, ada yang 25, dan hari ini 150 juta. Yang pertama dia minjam, ada juga dia tulisin di sini, ada Tunaiku, ada Aku Laku, ada Mau Cash, ada Kredivo, ada Julo, ada KTA Kilat, ada Danafik, ada EasyCash, ada Pinjam Go. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 pinjol legal ya. Ini legal, ini terdaftar semua ini di Otoritas Jasa Keuangan. Total belasan juta. Itu yang belum saya bereskan Bang. Selebihnya pinjaman ilegal yang belum saya beresin. Kalau masalah ilegal saya abaikan Bang. Sekarang niat saya tidak akan membayar lagi ke pinjol ilegal. Saya cuma mau bayar ke koperasi orang tua sama koperasi teman saya. Kalau masalah takut sama DC ke rumah atau teroran, sama sekali saya tidak Bang. Yang saya cemaskan istri saya. Tahu soalnya istri saya sudah membantu saya membayar sebagian dari pinjol itu, sampai dia nangis memohon kepada saya agar tidak minjam lagi ke pinjol. Tapi dia tidak tahu kalau saya masih banyak pinjam di aplikasi lain. Pinjam di aplikasi lain. Mana tadi itu? Agar tidak minjam lagi ke pinjol, tapi dia tidak tahu kalau saya masih banyak minjam di aplikasi lain. Saya nggak nakal, soalnya saya nggak bisa nutupin pinjol legal yang lain. Mohon pencerahannya agar saya bisa fokus bayar koperasi saja. Saya cuma cemas masalah istri
saja saya masih tidak bisa jujur ke istri bang. Intinya saya keenakan dan tidak tahu masalah pinjaman online, gali lubang tutup lubang. Maaf sebelumnya bang, saya curhat. Jadi teman-teman semuanya setelah mendengar hal seperti itu ya, kalau saya sih hal seperti ini bukanlah hal yang memberatkan ya, cuman di sini yang Anda sudah habis sampai 100 juta, ditambah lagi uang koperasi orang tua dan saudara totalnya 50 juta, ini sudah 150 juta loh. Belum di sini di posisi ini Anda sudah dibantu juga oleh istri. Saya nggak tahu lah ya nominalnya berapa juta. Dan sementara yang tersisa di sini ada 9 pinjol legal. Yang menjadi permasalahan Anda adalah istri tahu. Gimana ini? Kita ini suami. Ya, kalau saya sebagai laki-laki, saya memang tidak orang berada juga, tidak. Semua proses saya lalui, mulai saya nggak ada uang, berusaha dapat rezeki, permasalahan rumah tangga, ya bermacam-macam. Saya lalui hal itu, ya saya lalui. Tapi soal kita laki-laki harus mempunyai prinsip. Kenapa? Karena kita adalah presiden dalam rumah tangga kita. Kita yang mengambil suatu keputusan, ya. Dan keputusan yang kita ambil, pertama keputusan yang tidak merugikan pengikut kita. Pengikut Anda itu adalah istri Anda dan anak-anak Anda, tidak merugikan hal itu. Habis itu juga tidak mencelakakan famili Anda juga, diri Anda juga. Jadi kita ini laki-laki ini harus punya prinsip. Tapi kalau masalahnya hari ini Anda adalah tidak bisa jujur pada istri Anda, sementara Anda tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi di luar, ini kayak mana gitu loh. Ya, kalau kita laki-laki kita tidak bisa jujur kepada istri misalnya gitu, tapi kita bisa mengkaper masalah itu di luar. Ya, karena kita laki-laki. Jadi pundak kita ini mampu untuk memikul semua itu. Jadi jangan ditakuti, oh misalnya nanti Desi datang ke rumah bang, nemu istri saya ya tinggal Anda jelasin. Selama ini kan keadaan kita juga seperti ini, kan Anda bisa jelasin keadaan kita seperti ini. Memang saya sudah ceroboh, saya sudah salah, waktu itu saya sudah salah. Saya kira totalan hutang saya semuanya itu udah sekaligus, ternyata masih belum. Saya masih ada yang beberapa hal yang belum sempat saya data atau saya list. Kan kita tinggal jelasin, ya. Coba Anda bangun, itu karena Anda sudah keseringan berbohong sehingga Anda takut sendiri kan. Biasanya laki-laki nggak ada yang takut sama wanita kecuali kebohongan itu luar biasa gitu loh, ya. Jadi cobalah terbuka dan bangun komunikasi yang mungkin selama ini komunikasi Anda sudah mulai hilang, sudah mulai hambar atau kayak mana gitu loh. Dan satu hal lagi saya sampaikan di sini, Anda bertanya di sini, kalau masalah ilegal saya nggak bisa, saya cuman mau bayar koperasi orang tua dan koperasi teman saya. Oke. Berarti Anda saat ini utang Anda fokusnya ke koperasi orang tua dan koperasi teman Anda. Berarti pinjol yang tersisa 9 ini mau Anda abaikan dulu sementara, yaitu kembali ke tingkat kemampuan Anda. Ya, mau Anda sanggupi untuk membayar ini dulu atau Anda fokus ke koperasi itu dulu, terserah. Ya, yang penting bagi saya Anda harus mengambil suatu keputusan yang tepat dalam hidup Anda. Jangan merugikan diri Anda lagi. Ini sudah ratusan juta duit yang Anda habiskan. Ya. Mungkin hari ini kalau Anda menonton video ini pasti suatu penyesalan yang sangat luar biasa. Kenapa harus sebodoh ini? Ya. Jadi intinya tidak ada manusia yang bodoh, hanya saja akal dan pikiran Anda belum sampai untuk hal itu. Dan jadikan semua permasalahan hari ini itu sebagai batu loncatan untuk kehidupan Anda yang jauh lebih baik. Dan saran saya, bangun komunikasi Anda dengan istri Anda. Kurang apalagi istri yang seperti itu, udah Anda ngutang, dibantuin buat bayar, ya. Saya ingat banget pengalaman saya pernah ngutang minjam cincin emas, ya, cincin. Habis itu karena ekonomi saya juga drop banget, sampai saya dicaci maki cuman gara-gara cincin yang harganya 1.500.000 kalau nggak salah. Memang keadaan saya drop banget. Ya, saya lewati hal itu, prosesnya saya lewati. Tapi saya yakin dengan kemampuan saya bahwa saya mampu. Suatu saat saya pasti akan dilihat orang banyak. Suatu saat saya akan bisa menunjukkan bahwa saya tidak serendah yang orang pikirkan gitu loh, ya. Jadi kayak gitu kalau prinsip saya, ya memang iya.
Dan orang-orang setiap kali berjumpa, orang-orang yang dulu-dulu yang sudah kenal saya tapi nggak begitu melirik lah ya, karena kita jauh dari kata ada. Ya sekarang orang bilang, wah untung banget ya, bagus banget ya nasibnya. Sekarang sudah nge-YouTube, sudah ada penghasilan ini segala. Untung dari mana? Setiap hari saya bekerja kok. Ya, setiap hari bekerja. Ya waktu saya tidak ada apa-apa ya nggak masuk data dari mereka, dan itulah kelebihan masyarakat atau manusia, kelebihan manusia di situ. Giliran orang tidak ada apa-apa itu tidak akan dikenal. Tapi kalau sudah ada apanya, sudah itu akan dikenal. Pasti dibilang, wah bagus banget nasibnya, untung banget orangnya. Orang nggak ada yang untung. Semua mengikuti proses yang ada. Ya, hanya saja Anda malas menggali kemampuan Anda dan kurang jujur dengan keadaan yang saat ini. Ya, jadi kalau dari saya untuk curhatan Bapak tadi itu, ya mungkin Anda bisa bangun lagi komunikasi yang lebih detail dengan istri Anda. Jarang kita menemukan wanita-wanita yang seperti itu, yang mau berkorban untuk laki-lakinya. Tapi setelah dia berkorban seperti itu, malah Anda bohongin juga. Cobalah Anda bangun juga komunikasi, betapa hancurnya hati dia. Dia sudah berusaha nih untuk menutupi, berharap hal ini bisa selesai dan dia bisa kembali membangun keluarga yang harmonis. Akhirnya malah Anda masih nipuin dia. Cobalah ya, terbuka aja, karena Anda presidennya, Anda lebih tahu kayak mana karakter istri Anda, kayak mana watak istri Anda. Coba bangun komunikasi dan minta maaf, dan coba melangkah awal